Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul dari jurusan biologi ingin sedikit mempresentasikan tentang KD 3.11 kelas 10. Ya. Ya. Ini dia. Ada KI 1 dan 2, KI 3, KI 1 dan 3, KI 1 dan 2, KI 3 dan KI 4. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu 3.11. Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Selanjutnya merumuskan 4.11-nya merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada tujuan pembelajaran, ada juga materi pembelajaran, metode, dan juga alat dan media. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Peserta didik diminta untuk berbaris terlebih dahulu di depan kelas. Kemudian guru memeriksa kerapihan dan kebersihan peserta didik. Kerapihan. Di kerapihan itu ada pendidikan nilainya. Guru melatih siswa untuk melaksanakan kerapihan dengan memakai baju sesuai dengan peraturan. Kayak misalkan kalau hari Senin dia pakai putih dan bajunya putih, terus celana atau roknya abu-abu Senin dan Selasa. Selanjutnya juga kebersihan. Nah, kebersihan di sini juga sangat mewanti-wanti guru ya. Takutnya ada siswa yang tidak mandi atau bangun tidur langsung salin terus ke sekolah. Ini kan juga merupakan kebersihan ya, mandi tentunya. Selanjutnya peserta didik menjawab ucapan salam dan presensi serta diajak berdoa oleh guru. Nah, sebagai umat yang beragama, tentunya wajib bagi kita untuk melakukan sesuatu. Iya benar, melakukan sesuatu. Pokoknya ketika kita ingin memulai sesuatu, kita diwajibkan untuk mengucapkan salam. Seperti kalau misalkan umat muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan K3 atau biasa disebut dengan memilah sampah di dalam kelas. Tanggung jawab disiplin juga ada, UKS, adiwatya, hadis, riwayat Muslim tuh. Ada banyak tuh di situ. Tapi sekarang lebih ke memilah sampah. Sesuai dengan materi yang sedang diajarkan atau disampaikan, yaitu tentang lingkungan. Memilah sampah. Kalian tahu banyak akibatnya ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu juga kan bisa mengakibatkan banjir. Selanjutnya, peserta didik bersama-sama dengan guru melantunkan ayat suci Al-Quran, surat Luqman ayat 10, sesuai dengan kandungan materi yang akan dipelajari hari ini. Inti dari arti atau makna dari surat Luqman ayat 10 yang berisikan tentang Gusti Allah banyak menciptakan sesuatu, mulai dari gunung dan juga sawah atau tumbuhan, awan ya, semuanya itu dilakukan untuk dipakai secara sesuai kebutuhan saja. Tidak boleh kita berlebihan seperti mengeksploitasi dengan menanam
pohon secara liar dan juga menembak menembak yang di dalam air tuh. Pokoknya itu menembak secara drastis, itu kan bisa membuat ikan mati semua. Coba aja, bisa membuat ikan mati, terus juga bisa membuat ikan kaget. Sok aja ketika ujuk-ujuk ada tembakan dari atas, kan itu kaget juga. Kaget itu kan bisa yang gak enak aja lah kalau dikagetin. Ya pokoknya representasi dari diri kita sendiri aja gimana ketika kita dikagetkan. Selanjutnya, peserta didik bersama-sama dengan guru menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo pada hafal nggak? Coba tuh 2 3 kita semua lanturkan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, seperti itu. Ini juga merupakan nilai plus ya. Soalnya apa? Sekarang kan lagi gencar-gencarnya mencintai cinta tanah air sebagian dari iman. Bulwatun minal iman, kata orang umat beragamanya. Kata orang nasionalisnya apa yo? Ya kan, yaudah itu nanti aja kita cetak. Itu pokoknya sangat penting sekali untuk mengetahui nyanyi-nyanyian atau lagu nasional. Kita harus banggalah kepada lagu nasional kita sendiri, lagu nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, peserta didik menyimak informasi bahwa dalam ajaran agama Islam telah terlebih dahulu mengajarkan tentang kebiologian, seperti surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang berbunyi telah nampak, bukan yang berbunyi, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Nah, padahal Al-Quran juga sudah sama-sama mengingatkan untuk kita semua bahwa jangan berlebihan. Soalnya semua yang merugikan, semua yang dirugikan itu adalah perbuatan kita sendiri, perbuatan kita. Soalnya apa? Kita diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Mau gak mau kita harus menjaga dengan cara tidak mengeksploitasi, dengan tidak mengeksploitasi. Boleh kita memanfaatkan dari, kan kalau sebenarnya dataran rendah kan itu banyak ya pohon-pohon atau perkebunan lah. Kita boleh memanfaatkan itu, tapi jangan sampai kita menebang pohon secara liar. Selanjutnya tuh, menarik perhatian siswa. Nah, di sini hal-hal yang merugikan seperti apa tuh? Asap industri yang menghasilkan asap berlebihan. Selanjutnya ada penebangan pohon secara ilegal, sampah menumpuk, dan juga polusi udara. Guru mengundang peserta didik untuk masuk kepada materi yang akan dibahas. Guru memberikan acuan dengan menyampaikan hal-hal yang sebagai berikut. Polutan penyebab polusi. Saya sudah menduga bahwa semua yang hadir di sini atau yang ngelihat video ini pasti memiliki motor dan juga mengoperasikannya untuk pergi kemana, entah ke laut, ke darat, ke udara, dan ke bumi. Ya, walaupun ada juga yang memakai mobil, tapi itu juga bisa menyebabkan polutan atau polusi udara. Saya lebih suka tren sekarang yang katanya masyarakat sangat bersemangat untuk bersepeda ya, go to health dengan cara bersepeda. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan itu. Soalnya apa? Dengan kita
memakai sepeda, mengayuhkan sepeda dengan pergi ke sana ke sini menggunakan sepeda, itu bisa mengurangi polusi udara yang kita biasanya lakukan. Selanjutnya membuat kaitan antara materi sebelumnya atau sesudahnya. Guru mengorientasikan selanjutnya di kegiatan inti ya. Guru mengorientasikan wacana limbah oli bekas menggunakan media slide. Limbah oli bekas. Yang namanya limbah itu ya banyak nilai plusnya, banyak nilai minusnya. Apalagi masalah oli. Yang saya tahu oli dari bengkel ini dia dijual oleh pengepul. Tapi biasanya si pengepul ini tidak mau menjual atau membeli oli di bengkel hanya dengan 1 liter, 2 liter, 3 liter sampai 10 liter. Nggak mau dia maunya 1 drum, dan 1 drum berjumlah 200 liter dan dihargai oleh pengepulnya 200.000. 1 drum 200 liter dan dihargai 200.000. Kalau yang barunya nih, yang bukan yang bekas ya, yang barunya di bengkel itu 1 liternya bisa sampai mulai dari 50 sampai 80.000. Itu yang 1 liternya loh. Nah, emang banyak banget perbedaannya. Selanjutnya setelah barang-barangnya di pengepul, si pengepul ini mengoper lagi, menjual lagi kepada PT-PT yang memang ditugaskan untuk mendaur ulang. Nah, sebenarnya bukan mendaur ulang di sini tuh, yang artikel yang saya baca. Sebenarnya PT itu dia mengoplos oli baru dengan oli bekas. Jadi 1 liter, sebenarnya 1 liter nih, 1 liter terus dioplos dari oli bekas, oli baru dioplos, terus jadi 1 oli. Nah, itu keuntungannya katanya bisa 17 juta per bulannya ya. Mengoplos, masa kita beli oli dioplos, kan bagaimana begitu. Selanjutnya meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan. Guru meminta masing-masing kelompok untuk menyepakati rumusan masalah yang mereka pilih. Guru meminta siswa untuk menyusun hipotesis. Sebenarnya bagus juga sih kalau hipotesis tuh. Ya, pokoknya masuklah kalau misalkan kita memakai pembelajaran berbasis masalah, itu sangat diperlukan sekali adanya hipotesa. Selanjutnya, guru meminta masing-masing kelompok untuk menyepakati rumusan masalah. Guru meminta siswa untuk guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi, membimbing dan memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan percobaan menggunakan alat dan bahan yang disediakan. Guru meminta siswa untuk menyajikan dan memamerkan. Guru memonitor kegiatan presentasi kelompok dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, penutup, guru membimbing siswa dalam merangkum materi yang telah dipelajari. Ya, adanya evaluasi, adanya monitoring, dan juga adanya bimbingan yang dilakukan setelah pembelajaran, itu adalah hal yang bagus, hal yang baik dilakukan, banyak nilai plusnya. Soalnya apa? Di dalam saya pernah baca buku tentang belajar dan mengajar. Di situ ada teori behavioristik. Itu ada beberapa
menurut para ahli, saya mengambil salah satunya aja tapi saya lupa namanya. Teori behavioristik mengatakan orang dikatakan belajar apabila ada perubahan tingkah laku. Ya, ada perubahan tingkah laku. Contohnya begini. Misalkan yang tadinya siswa ketika masuk ke dalam kelas tidak membacakan assalamualaikum, terus di pembelajaran sebelumnya si guru itu memberikan wawasan, memberikan penjelasan lah, bahwa hal yang bagus ketika masuk ke dalam ketika masuk ke dalam pintu manapun, entah pintu kelas, entah pintu rumah, jangan pintu kamar mandi, itu harus mengucapkan salam. Nah, ketika hari berikutnya siswa masuk ke dalam kelas lalu mengucapkan salam, nah itu ada perubahan antara sebelum mendapatkan pelajaran, sebelum belajar lah. Terus juga di teori behavioristik menekankan kepada penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan di sini bisa diisi dengan evaluasi seperti soal atau PR tuh lah. Bisa, itu dianjurkan sekali reinforcement atau penguatan di dalam teori behavioristik. Selanjutnya, guru mengucapkan salam penutup. Pasti harus mengucapkan salam. Kan sebelumnya guru mengajarkan untuk ketika masuk kelas atau memulai pembelajaran harus mengucapkan salam. Begitu juga setelah pelajaran berakhir atau selesai harus mengucapkan salam juga. Sumber belajar, penilaian, oke, selesai. Guru mata pelajaran Muhammad Khairul SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.